pembacaan kamera ya, terutama untuk nanti scan barcode barang. Jadi paling saya udah coba optimal dengan Firefox ya. Oke. Nah, Anda nanti ketikkan aja di sini postcafe.com. Oke. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Nah, untuk Anda pertama kali menggunakan, nah ini nanti akan diberikan kode aktivasi. Nah, ini karena yang sudah diaktifkan, jadi seperti ini. Nah, jadi nanti bisa kalau udah aktivasi itu, Anda nanti bisa mendapatkan aktivasinya, kemudian untuk ngeset nama toko Anda apa, gitu ya. Jadi sehingga nanti akan tercetak pada saat print out nama dari toko Anda. Oke, saya besar. Oke, nah seperti yang Anda lihat di sini, ini saya satu sistem kasir, ada dashboard, ada tambah barang, ada lihat barang, ada transaksi, dan ada laporan. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Di bagian dashboard ada total barang. Ya, jadi total barang yang ada di sini. Ya, jadi maksudnya lihat barang di sini. Ada berapa barangnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Kemudian transaksi, nah ini transaksi yang pernah terjadi. Ya, nah di sini ada dua transaksi yang pernah terjadi. Kemudian ada total penjualan dari total transaksi ini semua berapa nih totalnya dalam transaksi tersebut. Ya, jadi semua dari transaksi ini ya 12.500 plus 11.000 jadi 23.500. Kemudian ada barang-barang yang stoknya di bawah 10. Nah, ini kita katakan barang yang stok rendah ada dua. Jadi kalau kita lihat barang di sini ada dua yang stoknya di bawah 10. Ya. Kemudian di sini ada tambah barang, nah itu bisa tambah barang. Kemudian ada lihat barang, tadi sama ya seperti ini. Ya. Kemudian ada transaksi. Nah, itu kita bisa melakukan transaksi jual beli. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang pertama yaitu tambah barang. Kita klik di sini tambah barang. Nah, di sini bisa disediakan fitur untuk scan barcode ya. Jadi Anda tidak perlu repot mengetik ya. Nah, ini hanya untuk optimalnya ini supaya bisa membaca dengan baik. Nah, ini kalau Anda menggunakan komputer bisa menggunakan kamera depan, tapi kalau HP nanti udah di set otomatis dia menggunakan kamera belakang. Ya sama di HP juga atau browsernya Anda gunakan Firefox ya. Saya udah coba Chrome kurang baik dalam membaca barcode-nya. Kalau di Firefox dia punya kelebihan mampu. Oke, di sini kita scan ininya, tinggal kita scan. Oke. Nah, itu sudah terbaca ya. Nah, hanya di sini perlu diperhatikan ya. Ini tergantung dari kualitas dari barcode-nya ya. Jadi ini membacanya belum bagus ya. Jadi kalau di sini kan contoh install ini tuh ya ini tuh punya kode barcode 88 88 88 501 522 0085. Jadi kalau kebaca kurang bagus ya ini perlu diulang ini scan barcode-nya ya. Oke, ini kita coba lagi. Saya bikin kamera saya ke sini. Jadi kalau ini contohnya ini kurang bagus nih kode barcode-nya ini. Jadi susah untuk bacanya. Nah, kalau ini ya kalau susah begini memang ya, solusinya kita harus bisa baca ya. Tapi baca salah itu ya. Ya, ini harusnya saya ketik saja 8 8 8 5 0 1 5 2 2 0 0 8 5. Ya. Nah, ini barangnya. Ya, itu regular 11 mm lah isi ya. Harga misalnya 12.500. Stok awal misalnya ada 5. Kita simpan barangnya. Oke. Kita coba sekarang barang yang lain. Kita scan. Kita scan. Baca. Kita lihat kodenya 8996011 dan 03437. 4 ya. Ini udah 4. Langsung kita masukkan. Sepia. Sepia. Ada ya. Sepia 30 gram. Harga 3.500. Ya, stok awal misalnya ada 10. Dan kita simpan. Sekarang coba kita bagi satu barang lagi. Kita scan. Kita lihat ini barcode-nya. Kita lihat ini. Agak buram ini ya. Agak susah ya. Agak lama. Kita memang harus dibaca sampai bisa fokus ya. Sehingga dia bisa membaca dengan baik. Dibaca juga ya. Saya baca ya. Ini sudah lama ya. Soalnya kalau produknya baru, dia akan bisa baca dengan cepat. Sudah lama, jadi pudar. Ya, bukan semacam semua paling ya. Oke.
Oke, itu fitur untuk tambah barang. Sekarang berarti dia sudah masuk tadi data barangnya. Ya, install, masukin. Oke. Ini ada dua install. Bedanya apa ini? 152, 152. Oh iya, yang atas nih, sama hapus jadi. Nah, ini kita juga bisa delete yang sudah kita masukkan. Oke, sudah. Ini kita bisa lihat data barangnya. Dan ini bisa kita juga print ya. Bisa kita juga nanti print. Misalnya mau kita lebih supaya lebih akurat, yang kita tempelkan kode barangnya. Nah, ini kita bisa ininya barcode-nya ya. Kita print, kita tempelkan di produknya. Ya, klik cetak nanti jadi file PDF. Ya, yang bisa Anda print. Oke. Nah, sekarang berikutnya itu lihat barang, sekarang ini transaksi. Nah, di sini transaksi sama bisa kita scan. Nah, ini kita scan. Oh ya, ini sudah saya matikan dulu. Scan. Ya, ini memang lebih akurat kalau pakai yang alat khusus barcode ya, karena dia menggunakan laser. Ini kita mengandalkan kamera baca ya. Sekian butuhan waktu, kita cek. Ada kesalahan ya. 8, 8, 9. Nah, ini bukan 2 ini. 401, 603, 473. Oke. Misalnya beli 2, tambah keranjang. Nah, ini. Jadi kalau ini tadi barcode-nya salah ya, dia nggak bisa nambah keranjang karena di dalam catanya tidak ada. Kemudian kita scan lagi. 8, 8, 8, 5, 0, 1, 5, 2, 2, 0, 0, 8, 5. Ini satu, kita tambah keranjang. Oke. Sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang berikutnya kita tinggal masukkan pembayaran. Misalnya kita bawa 50.000. Nah, nanti langsung tulis kembalinya 30.000. Nah, kalau dia minta mau cetak, berarti tinggal kita klik cetak struk. Ya, betul-betul print out. Kalau tidak bisa masuk proses pembayaran. Nah, kita coba cetak struk dulu. Nah, kita cetak struk. Nah, dia tampil nanti dalam bentuk file PDF ya, yang bisa Anda cetak. Kemudian kembali ke sini, nah dia ada konfirmasi apakah memang dilakukan pembayaran atau tidak. Kalau misalnya dilakukan pembayaran sudah oke, kita klik oke, maka dia tersimpan. Oke. Nah, itu kemudian bagian terakhir itu bagian laporan ya. Nah, laporan ini akan terlihat di dalam transaksi. Ya, tadi yang terakhir ya ini transaksi perusahaan ya. Ada informasi tanggalnya, jumlah barangnya tadi ada 3, ini satu. Ya, ini kita lihat klik detail. Nah, maka di sini akan tampil seperti ini. Ya, tadi dibeli champion sama Isto reguler. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya aplikasi POS-nya. Ini bisa Anda gunakan untuk membantu Anda transaksi harian ya. Nah, Anda tidak perlu install apapun, yang penting ada koneksi internet. Bisa juga menggunakan HP, kalaupun tidak ada komputer, ataupun ada komputer, komputer yang penting bisa koneksi internet ya. Tidak perlu spesifikasi yang tinggi, ya, spesifikasi yang biasa ataupun di bawah Core i3 juga tetap bisa berfungsi dengan baik. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.